Satu, dua, tiga. Oke, sore hari ini sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Lila Yulian DMDK, saya peserta laksar CPNS tahun 2021 dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Sore Pak, siapa namanya Pak? Kalau boleh saya tahu? Izhar Zakaria, nama saya sebenarnya, dan ini saya mohon juga dari Ibu apa yang mau ditanyakan di sore hari ini. Di sini Pak, saya akan wawancara sedikit dengan Bapak mengenai tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan isu-isu yang lagi tren pada saat ini ya Pak ya. Kalau menurut Bapak Indonesia itu apa Pak? Indonesia itu adalah negeri yang makmur dan yang terpandang di negara-negara lain. Ini kan sebentar lagi 17-an nih Pak. Sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air, mungkin salah satunya kita kan ada memasang bendera ya Pak ya. Yeah. Kalau menurut Bapak itu gimana Pak? Kita sebagai bangsa Indonesia penting nggak kita memperingati kemerdekaan kita nih? Sebagai bangsa Indonesia sangat penting untuk kita memasang bendera dan memperingati hari-hari 17 Agustus. Sedangkan kalau kita lihat dari dahulu sampai sekarang, alhamdulillah masih banyak yang ketinggalan gitu. Oke. Kalau sekarang ini kan isu-isu yang lagi trending ini kan masalah COVID nih Pak. Masalah COVID ini menyebabkan anak-anak tidak bisa lagi ke sekolah alias sekolah daring. Iya. Apakah Bapak setuju dengan masalah sekolah daring-daring ini? Ya, kalau berdasarkan dari pandangan saya, untuk sekolah ini itu memang seharusnya maksudnya diserahkan atau dilaksanakan, karena mengingat sekarang pandemi ini kita merasa tersendat dengan aktivitas pembelajaran. Jadi untuk masyarakat dan yang lainnya harus dimaklumi gitu. Mungkin itu aja yang saya tanyakan ya Pak ya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Selamat sore ya Pak ya. Selamat sore. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Bang? Nama saya Effendi. Oke, gini Bang, untuk menyelesaikan tugas kegiatan kami, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait aksi bela negara. Kalau boleh saya tahu, kalau boleh saya bertanya, apakah Bang tahu maksud dari bela negara itu apa ya? Yang dimaksud dengan bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana tanggapan Abang tentang masalah isu vaksin yang sedang sekarang beredar? Kalau masalah isu efek vaksin yang banyak beredar, menurut saya pribadi adalah efek dari suntik vaksin itu tiap orang berbeda-beda. Ada yang berat dan ada yang ringan, tergantung sistem imun manusia masing-masing. Jadi dengan banyak isu yang beredar, sebaiknya dicari dulu kebenarannya. Karena sampai saat ini alhamdulillah saya sehat-sehat saja setelah divaksin sebanyak 2 kali. Oke, ini pertanyaan yang terakhir Bang. Sebagai warga Indonesia yang baik itu, bisa nggak Abang menghafal bunyi-bunyi sila kita yang ada 5 itu? Iya, berarti Pancasila ya. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih ya Bang ya atas Iya, waktunya. sama-sama. Semoga cepat sembuh. Iya, sama-sama. Ya, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yanti. Saya bertugas di UPT Puskesmas Alai. Sekarang saya sedang mengikuti Laskar CPNS 2021 di Kabupaten Kepulauan Meranti. Di sini saya akan mewawancarai dari generasi muda. Boleh perkenalkan? Nama saya Zahra Aulia, saya kelas 9 SMP, umur saya 14 tahun. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai wawasan kebangsaan, bela negara, dan isu kontemporer. Yang pertama, saya akan menanyakan tentang wawasan kebangsaan. Apakah adik sudah pernah mendengar tentang wawasan kebangsaan? Belum. Di sini wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apakah bisa adik memberikan contoh tentang wawasan kebangsaan? Misalnya di sekolah. Wawasan kebangsaan di sekolah berkaitan dengan disiplin. Contohnya seperti siswa atau siswi mengikuti upacara pada hari Senin, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, membaca teks Pancasila secara bersama, dan membaca Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya tentang sikap bela negara. Sebelumnya, apakah sudah pernah mendengar tentang bela negara? Belum. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Di sini tentang bela negara, apakah adik bisa mencontohkan di sekolah tentang bela negara ini? Contoh tentang upaya bela negara di sekolah seperti menghormati guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, menaati peraturan sekolah, dan mengikuti upacara setiap hari Senin. Satu lagi pertanyaan tentang isu kontemporer. Apakah sudah pernah mendengar tentang isu kontemporer? Belum. Kalau isu kontemporer ini adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau sedang trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus diselesaikan pada masa sekarang, yaitu pada masa modern. Tentang isu kontemporer, apakah adik bisa mencontohkan salah satu contoh tentang isu kontemporer? Isu kontemporer yang sedang terjadi sekarang ini seperti belajar secara daring akan menyulitkan siswa untuk belajar karena sering terkendala jaringan internet. Sekian, terima kasih. Demikianlah wawancara dengan generasi muda sekarang ini. Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Anda ketahui tentang bela negara dan bagaimana contoh serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Rion Anggrawan. Saya akan mencoba menjelaskan tentang pendapat saya tentang bela negara di era yang sekarang, di masa pandemi. Sebagai contohnya, banyak sekali isu-isu tentang, baik itu tentang bantuan sosial, tentang peraturan pemerintah, yang terkadang membuat isu-isu itu bisa memecah belah kalau kita tidak menggali informasi yang jelas. Jadi kita sebagai warga negara
bukan hanya sekedar mendengarkan dari kata orang lain, cerita orang lain. Kita harus menggali kebenaran dari penjelasan baik itu pemerintah ataupun dari pihak-pihak terkait. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pendapat saya, yaitu tentang menggali informasi, baik itu di masa pandemi, baik tentang cara pola belajar siswa dan mahasiswa sekarang yang dalam bentuk daring ya. Banyak sekali yang mengatakan kurangnya efektivitas saat kita belajar. Yang kalau kita dengarkan isu itu bisa memecah belah. Jadi untuk peran orang-orang tua ataupun saudara kita, keluarga kita yang menurut kita kalau untuk belajar itu kalau daring tidak bisa mendapatkan ilmu yang lebih, malah sebaliknya kalau kita bisa memanfaatkan fasilitas dari yang ada, contohnya dari internet, kita bisa mencari informasi yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya, baik untuk menambah wawasan dan untuk menambah aktivitas yang positif di rumah di masa pandemi ini. Jangan sampai kita mendengar isu-isu yang bisa memecah belah. Jadi kita sebagai warga negara tetap tenang, tetap fokus, dan tidak mendengarkan perkataan-perkataan dari pihak-pihak tertentu yang bisa memecah belah. Mungkin demikian pendapat saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Saputra, saya peserta Latsar CPNS tahun 2021 akan melakukan wawancara terhadap saudari. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, mohon dijawab ya. Pertanyaan pertama, apa upaya saudari tentang bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Upaya yang saya lakukan, contoh seperti saat pulang kerja, teman kantor lupa mematikan komputer, dan saya yang mematikannya. Oke, pertanyaan keduanya, apa yang saudari lakukan terkait wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari? Saya selalu suka membagikan kebudayaan kekayaan Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut pendapat saudari tentang korupsi dana bansos yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial dan berbahayakah bagi stabilitas nasional? Perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan itu tidak boleh ditiru. Isu korupsi dana bansos ini mengganggu stabilitas nasional. Oke, itu saja ya Bu, pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, waalaikumsalam. Di sini saya ingin bertanya tentang wawasan kebangsaan. Gimana caranya untuk meningkatkan wawasan kebangsaan pada anak? Cara meningkatkan wawasan kebangsaan pada anak, pertama memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dengan baik. Selanjutnya membangun karakter anak sejak dini, memperbanyak membaca buku sejarah, dan memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi negara. Mungkin ini saja yang dapat saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.